Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya akan bawakan soal P3K khusus tenaga teknis, penata layanan teknis operasional dan pembahasannya. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, seorang pengelola layanan operasional mengusulkan pembentukan tim lintas departemen untuk menangani keluhan pelanggan. Pendekatan ini paling sesuai dengan konsep A. Spesialisasi tugas, B. Formalisasi, C. Sentralisasi, D. Integrasi horizontal, E. Diferensiasi vertikal. Jawabannya adalah yang D, integrasi horizontal. Kita lihat pembahasannya. Integrasi horizontal adalah strategi bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memperluas operasinya dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan lain yang bergerak di bidang industri yang sama. Tujuan integrasi horizontal adalah yang pertama, meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang berikutnya, memperluas basis pelanggan. Yang berikutnya, menumbuhkan perusahaan dalam ukuran. Yang berikutnya, meningkatkan diferensiasi produk. Mencapai skala ekonomi, mengurangi persaingan, dan mengakses pasar baru. Integrasi horizontal berbeda dengan integrasi vertikal, di mana perusahaan mengintegrasikan berbagai tahap produksi dalam satu rantai supply. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam mengelola infrastruktur IT, seseorang penata layanan operasional menemukan bahwa perangkat keras server sering mengalami overheating, menyebabkan downtime dan kerusakan. Apa tindakan yang harus diambil untuk mencegah overheating? A. Membersihkan debu dari server secara rutin. B. Menambah pendingin udara di ruang server. C. Mengurangi beban kerja pada server. D. Mengganti server dengan model yang lebih baru. Jawabannya adalah yang B, menambah pendingin udara di ruang server. Kita lihat pembahasannya. Overheating adalah kondisi ketika suhu mesin kendaraan atau barang elektronik naik di atas batas normal. Overheating dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen, contohnya pada komponen komputer. Untuk mencegah overheating pada komputer, Anda bisa hindari overclocking yang berlebihan, menggunakan pendingin tambahan seperti kipas, heatsink, nitrogen cair, pendingin cair atau termoelektrik. Pastikan kipas bekerja secara normal. Untuk laptop, untuk mencegah overheating pada laptop, Anda bisa memeriksa kondisi baterai secara berkala menggunakan kipas tambahan di bagian bawah laptop atau fan cooler istilahnya ya Bapak ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam pengelolaan layanan operasional, seorang penata layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi dengan baik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah dengan A. Mengabaikan permintaan dari divisi-divisi kecil. B. Menyusun anggaran tanpa konsultasi dengan divisi lain. C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. D. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu.
Jawabannya adalah yang C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Mengidentifikasi kebutuhan secara efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada konteksnya, seperti pelanggan, pelatihan, atau murid. Untuk pelanggan, riset pasar untuk memahami tren industri dan karakteristik pelanggan. Analisa data pelanggan seperti penjualan, interaksi, dan pola penggunaan produk. Wawancara langsung dengan pelanggan untuk menggali ekspektasi mereka. Menggunakan personal pelanggan untuk menggambarkan tipe pelanggan. Menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk memprediksi kebutuhan pelanggan. Untuk pelatihan, analisis kinerja akademik, survei dan kuesioner, wawancara dan diskusi terbuka, mengamati keterlibatan peserta, evaluasi kompetensi keterampilan teknis. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam proses pengelolaan arsip operasional, penata layanan operasional harus memastikan bahwa dokumen disimpan dengan benar. Salah satu sistem pengarsipan yang umum digunakan untuk dokumen berurutan berdasarkan tanggal adalah A. Pengarsipan kronologis, B. Pengarsipan desimal, C. Pengarsipan numerik, D. Pengarsipan subjek. Jawabannya adalah pengarsipan kronologis, yang A. Kita lihat pembahasannya. Beberapa sistem pengarsipan yang umum digunakan. Yang pertama, sistem abjad. Dokumen disimpan berdasarkan urutan abjad dari nama subjek, nama perusahaan, atau nama penulis. Sistem ini intuitif dan mudah digunakan, serta memungkinkan akses cepat ke arsip berdasarkan nama. Sistem tanggal. Dokumen disimpan berdasarkan urutan waktu, seperti tanggal penerimaan, pembuatan, atau tanggal kejadian yang tercatat dalam arsip. Sistem ini sederhana dan mudah, namun seringkali menggunakan alat bantu lain untuk menemukan arsip yang dicari. Sistem nomor. Setiap arsip diberi nomor identifikasi unik yang dapat berupa urutan numerik sederhana atau kombinasi alfanumerik yang kompleks. Sistem ini menawarkan akurasi dan kecepatan dalam mengakses dokumen. Selain itu, ada juga sistem penyimpanan arsip cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam pengelolaan aset operasional kantor, seorang penata layanan operasional diharapkan dapat melakukan pencatatan inventarisasi dengan baik. Salah satu fungsi penting dari pencatatan inventarisasi adalah A. Menentukan anggaran tahunan, B. Mencegah penggelapan barang, C. Meningkatkan kualitas produk, D. Menurunkan biaya produksi. Jawabannya adalah yang B. Mencegah penggelapan barang. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pencatatan inventarisasi memiliki banyak fungsi penting, diantaranya dokumentasi aset. Pencatatan inventarisasi yang teliti dapat membantu mengetahui jumlah aset dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang berikutnya, memudahkan pengelolaan gudang. Inventarisasi dapat membantu dalam pengelolaan gudang, seperti mengatur tata letak penyimpanan dan meminimalkan kerusakan barang. Yang berikutnya, memudahkan proses restock. Data inventarisasi yang valid dapat membantu dalam mengetahui ketersediaan perlengkapan yang dimiliki. Yang berikutnya, memudahkan pengawasan.
Pencatatan inventaris dapat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang dimiliki perusahaan. Yang berikutnya, memudahkan mutasi dan penghapusan barang. Pencatatan inventaris dapat membantu dalam melakukan mutasi atau penghapusan barang. Yang berikutnya, menghitung kekayaan perusahaan. Daftar inventaris barang dapat membantu perusahaan untuk mengetahui berapa banyak kekayaan perusahaan. Yang berikutnya, memudahkan penyusunan strategi penjualan. Data inventaris dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi penjualan sehingga arus barang keluar masuk dapat menjadi lancar. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang penata layanan operasional harus memastikan bahwa seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan perusahaan mendapat perlindungan keamanan yang memadai. Apa langkah pertama yang harus diambil untuk mencapai tujuan ini? A. Melakukan audit keamanan pada seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan. B. Mengganti perangkat keras yang sudah usang dengan yang baru. C. Meningkatkan firewall dan sistem deteksi instruksi. D. Menerapkan kebijakan penggunaan kata sandi yang lebih ketat. Jawabannya adalah yang A. Melakukan audit keamanan pada seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan. Kita lihat pembahasannya. Tujuan perlindungan keamanan yang memadai adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Berikut ini adalah beberapa tujuan perlindungan keamanan yang memadai. Yang pertama, melindungi data sensitif. Data pribadi, kesehatan, dan keuangan harus dilindungi dari ancaman siber seperti peretasan dan pencurian data. Yang berikutnya, menjaga privasi. Privasi individu dan organisasi harus dijaga agar informasi tidak jatuh ke tangan yang salah. Yang berikutnya, mencegah pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan salah satu ancaman terbesar dalam dunia digital. Yang berikutnya, mencegah akses tidak sah ke jaringan. Keamanan dengan jaringan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin dan otorisasi yang tepat yang dapat mengakses jaringan. Yang berikutnya, melindungi reputasi bisnis. Kerugian reputasi akibat pelanggaran keamanan informasi dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan perusahaan. Demikianlah soal-soal P3K tahun ini, khusus penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang kedua. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.